Halo teman-teman dan juga Bu Leni. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kami akan menjelaskan bagian analisis prinsip desain dan juga UX-nya. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kenalkan, saya Afisena Ananda Mustafa dari NIM 196259194. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafin Syam Abrar. NIM saya 196252114. Perkenalkan, nama saya Sultan Yasir Swandi, NIM saya 196251174. Dan juga perkenalkan nama saya Davin Manuel Halim, NIM saya 196251184. Tokopedia adalah platform e-commerce Indonesia yang memudahkan jual beli online berbagai produk, dari kebutuhan harian hingga elektronik, dengan fitur utamanya seperti marketplace. Marketplace ini mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu wadah. Kita bisa mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan transaksi yang aman. Lalu ada juga pembayaran digital. Fitur ini membuat transaksi jadi lebih cepat, mudah, dan aman. Kita bisa memilih berbagai metode pembayaran, mulai dari transfer bank, e-wallet, hingga cicilan. Tidak perlu repot dengan uang tunai. Semuanya bisa dilakukan dalam satu aplikasi. Dan yang terakhir ada layanan tagihan. Ini yang sering dipakai banyak orang, karena Tokopedia menyediakan layanan untuk membayar listrik, pulsa, paket data, hingga iuran BPJS. Jadi, aplikasi ini bukan cuma tempat belanja, tapi juga alat praktis untuk kebutuhan sehari-hari. Tokopedia membantu pembeli bertransaksi aman serta mendukung UMKM mengembangkan bisnisnya dengan fitur Seller Center. Fitur ini dirancang khusus untuk membantu para pelaku usaha, terutama UMKM, dengan mengembangkan bisnis mereka. Para penjual bisa menjangkau lebih banyak konsumen, mengatur toko mereka dengan lebih profesional, dan bersaing di era digital. Hal ini tentu saja berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Analisis prinsip desain. Analisis kesesuaian desain user interference Tokopedia dengan 10 prinsip heuristic usability. Yang pertama ada visibility of system status. Status sistem yang mudah dibaca. Tokopedia sudah menerapkan prinsip visibility of system status pada berbagai kondisi. Sebagai contoh, terdapat indikator loading saat memuat menu metode pembayaran, sehingga pengguna dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam sistem. Tapi, dalam beberapa kasus, tidak ada indikator loading yang jelas, seperti saat memasuki menu checkout. Hal ini dapat membuat pengguna bertanya-tanya. Oleh karena itu, diperlukan indikator loading yang jelas dalam segala kondisi yang memungkinkan. Yang kedua ada match between system and real worlds. Kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Penggunaan kata dan fitur Tokopedia sudah cukup sesuai dengan prinsip match between system and real worlds, di mana secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam aplikasi merupakan bahasa yang dimengerti khalayak umum. Sebagai contoh adalah fitur lacak di mana terdapat visualisasi alur kronologis dengan bahasa umum, sehingga pengguna dapat mengerti dengan mudah. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip ini. Salah satu contohnya adalah istilah mall dan power shop. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Hal tersebut dapat diperbaiki dengan penjelasan tambahan yang dapat muncul ketika icon mall dan power shop diketuk. Selanjutnya adalah user control and freedom atau kebebasan dan kontrol pengguna. Jadi pada prinsip ini ditekankan pada kemudahan untuk menghindari kesalahan yang terjadi. Jadi misalnya kita tidak jadi menginginkan barang yang kita sudah masukkan ke keranjang, kita bisa menghapuskannya dari keranjang. Dan untuk yang kurang sesuai dengan prinsip ini adalah pengguna tidak bisa menghapus pesan yang dikirimkan ke toko. Jadi ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Lebih baik jika Tokopedia menyediakan desain supaya kita bisa menghapus pesan misalnya dalam batas waktu setengah menit atau dalam batas waktu 1 menit. Selanjutnya adalah konsistensi in standards atau standar dan konsistensi. Jadi pada prinsip ini menuju pada desain yang konsisten sehingga dapat memudahkan pengguna. Misalnya di Tokopedia itu warna utamanya hijau dan putih, dan warna hijau ini seringkali dipautin sama aksi utama misalnya keranjang, follow, dan bayar sekarang. Dan untuk yang kurang sesuai dengan prinsip ini yaitu pada halaman toko. Jadi toko itu bisa mengubah layout uh, halaman mereka, dan ini bisa menyebabkan inkonsistensi. Jadi lebih baik jika Tokopedia menyediakan standar atau template supaya lebih konsisten dan lebih familiar bagi pengguna di toko-toko.
Selanjutnya yaitu error prevention atau pencegahan error. Dan untuk prinsip yang susah untuk fitur yang sudah sesuai dengan prinsip ini yaitu terlihat pada gambar bagian kiri di mana pada menu checkout ketika kita ingin keluar ada notifikasi atau ditanyakan kepastian kita apakah kita benar-benar ingin keluar atau tidak. Jadi ini untuk menghindari misalnya kita salah pencet atau sebagainya. Dan untuk yang kurang sesuai dengan prinsip ini yaitu pada menu bayar sekarang tidak ada alamat yang jelas. Lebih baik jika Tokopedia menyediakan alamat yang jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam input alamat. Selanjutnya yaitu prinsip recognition rather than recall, yaitu atau pengenalan daripada pengingatan kembali. Salah satu yang paling sesuai dengan prinsip ini yaitu di Tokopedia tersedia apa saja yang kita sudah search dari hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya. Jadi misalnya kita ingin daripada kita mengingat apa saja yang kita sudah search, kita tinggal melihat apa saja yang kita sudah search. Dan untuk yang kurang sesuai dengan prinsip ini yaitu banner-banner promosi yang mengganggu fitur utama di halaman utama Tokopedia. Jadi lebih baik jika Tokopedia mengorganisir kembali banner promosi ini supaya navigasi pentingnya dapat ditemukan dengan mudah. Selanjutnya yaitu flexibility and efficiency of use atau fleksibilitas dan efisiensi penggunaan. Yang sesuai dengan prinsip ini yaitu menu filter. Jadi kita bisa memilih apakah kita pengen yang gratis ongkir atau yang instan saja. Jadi ini kan sangat fleksibel. Dan yang kurang sesuai dengan prinsip ini yaitu untuk melihat promo apa saja yang bisa digunakan pada barang atau barang yang kita ingin beli, kita harus memasuki halaman-halaman selanjutnya. Jadi tersembunyi di balik beberapa klik. Jadi lebih baik jikanya misalnya promo tersebut ditaruh di tempat yang lebih mudah ditemukan bagi user. Selanjutnya yaitu mengenai aesthetic and minimalist design atau desain estetis dan minimalis. Jadi desain Tokopedia sendiri secara keseluruhan sudah sangat bersih dengan skema warna yang konsisten dan tentunya dengan tipografi yang mudah dibaca. Tetapi halaman beranda yang terlalu ramai ini yang dipenuhi dengan banner promosi yang bergerak ataupun notifikasi yang berlebihan dapat membuat desain terasa kurang minimalis dan justru berantakan. Dan mungkin bisa lebih dipertimbangkan lagi untuk menerapkan prinsip minimalis secara lebih konsisten. Misalkan dengan membatasi jumlah banner promosi yang terlihat sekaligus, ataupun gunakan animasi dengan lebih bijak agar tidak mengganggu pengalaman user. Selanjutnya yaitu help users recognize, diagnose, and recover from errors, atau membantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan dari kesalahan. Jadi aplikasi Tokopedia ini sudah memberikan umpan balik kesalahan yang jelas dan langsung. Contohnya, misal seperti pesan nomor telepon tidak valid itu bakal muncul seandainya kita memasuki nomor yang tidak valid. Dan dalam kasus kesalahan yang lebih kompleks, misalkan seperti pembatalan pesanan oleh penjual ataupun notifikasi yang diberikan, biasanya terkadang terlalu umum sehingga pengguna harus mencari tahu sendiri penyebabnya. Jadi, mungkin bisa dengan meningkatkan detail notifikasi kesalahan, hal tersebut bisa menghilangkan masalah dalam menjelaskan ke user tanpa mengharuskan user membuka halaman bantuan. Selanjutnya, help and documentation atau bantuan dan dokumentasi. Jadi, aplikasi Tokopedia ini sudah memiliki pusat bantuan yang komprehensif dengan FAQ dan juga fitur live chat yang sangat membantu. Tetapi biasanya fitur pencarian di pusat bantuan terkadang kurang optimal, sehingga pengguna kesulitan menemukan jawaban yang relevan ataupun seringkali terpaksa menggunakan live chat. Alangkah lebih baiknya apabila bisa ditingkatkan kembali algoritma pencarian agar dapat memprioritaskan hasil yang paling relevan. Dan juga mungkin bisa untuk mempertimbangkan kembali untuk menggunakan chatbot yang lebih canggih untuk membantu pengguna bantu pengguna ke jawaban yang tepat sebelum mereka tuh perlu berbicara dengan agen langsung. Selanjutnya yaitu user experience. Sebelum melanjuti, eh, user experience sendiri memiliki arti semua pengalaman yang dirasakan oleh pengguna saat berinteraksi dengan sebuah produk, sistem, atau layanan. Ini mencakup bagaimana perasaan pengguna, seberapa mudah mereka menemukan apa yang mereka butuhkan, dan juga seberapa efektif produk tersebut dalam menyelesaikan masalah mereka. Pertama yaitu desirable aspect. Di sini ada dua. Yang pertama cognitive stimulating.
Ini termasuk kategori dan juga rekomendasi personalisasi di aplikasi Tokopedia. Itu yang kedua ada helpful atau pencarian dan filter produk. Di sini aku pengen ngejelasin desirable aspek pertama dari Tokopedia itu sendiri. Yang pertama itu kan tadi ada cognitive stimulating. Di Tokopedia itu sendiri ada fitur di mana kita bisa dikasih kategori dan rekomendasi berdasarkan hal yang sudah pernah kita lihat atau mungkin sering kita lihat. Jadi dengan menekan kategori dan produk yang relevan berdasarkan minat dari histori pengguna, sistem menciptakan pengalaman yang lebih personal dan mendorong keputusan pembelian. Lalu aspek kedua yang desirable adalah pencarian dan filter produk. Ini masuk ke aspek helpful. Jadi, fitur pencarian dan filter produk membantu pengguna menemukan barang yang sesuai dengan preferensi mereka, seperti lokasi, harga, layanan pengiriman, hingga jenis toko. Selain itu, pengurutan seperti paling sesuai, terbaru, atau harga terendah memberikan kemudahan dalam menyaring informasi dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Bisa dilihat dari gambar di sini banyak fitur yang ngebantu kita buat nemuin barang yang paling sesuai. Selanjutnya, selain desirable aspect, ada juga undesirable aspect. Jadi aspek ini tuh, jadi dia kurang mengenakan untuk user experience. Di Tokopedia itu sendiri ada yang aku analisis, ada yang pertama annoying, yaitu banyaknya pop-up promo, lalu gimmicky, yaitu flash sale yang terpaut waktu, tetapi di kemudian hari ada flash sale itu lagi. Untuk yang pertama, pop-up promo yang terlalu sering. Bisa dilihat di gambar, kalau untuk beberapa halaman ada promo yang berselingan selalu dengan produknya. Jadi pop-up di aplikasi Tokopedia muncul terlalu sering, terutama ketika membuka halaman utama, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna. Alih-alih membantu, pop-up yang berulang kali menampilkan promo atau voucher justru memperlambat aktivitas belanja karena memakai tempat penjualan yang lain. Selanjutnya, undesirable aspect selanjutnya itu gimmicky, flash sale yang terpaut waktu, tetapi di kemudian hari ada flash sale itu lagi. Jadi flash sale di Tokopedia itu memang terlihat terbatas waktunya, tetapi sebenarnya sering diulang setiap hari dengan produk yang sama atau mirip. Hal ini bisa menimbulkan kesan diskon langka, padahal pengguna masih bisa mendapatkannya di hari berikutnya. Strategi ini termasuk gimmicky karena memanfaatkan efek urgensi atau mendorong pembelian. Jadi dengan adanya batas waktu, pembeli akan cenderung lebih lebih akan membeli saat itu juga. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis desain dan user experience. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman dan Bu Leni yang sudah menyaksikan.